Ketemu lagi dengan saya Lutfi Sarsono Diowak. Hari ini kita kedatangan Daihatsu Sigra dari kota Kuningan, Jawa Barat. Jadi ceritanya, sang owner dari mobil ini, beliau datang jauh-jauh dari kota Kuningan, Jawa Barat ke Semarang. Punya keluhan, pertama suara ban, atau lebih kita kenal dengan istilah road noise, kerasa ke dalam kabin. Habis itu suara sekitaran dan suara hujan juga masih kerasa ke dalam kabin. Kenapa? Daihatsu Sigra ini suaranya kok keluhannya seperti itu. Setelah kita bongkar, kondisinya seperti ini. Di bagian plafon ini langsung ke plat bodinya. Di bagian lantai, setelah kita bongkar semuanya, nggak ada warna yang lebih gelap. Biasanya kalau bawaan mobil, warna lebih gelap itu adalah peredam aspal bawaan mobil. Di sini kosong, nggak ada sama sekali. Mulai dari ujung sampai ke bagian paling belakang, nggak ada peredaman sama sekali. Di bagian tepong juga polos, di bagian plat-plat bodinya juga polos. Terus di bagian pintu, setelah kita bongkar, door trim kita lepas, plastik kita lepas, juga langsung seperti ini. Plat luar, ini plat dalam. Ya wajar kalau bawaan pabrik seperti ini, wajar banget. Nggak masalah, kita punya racikannya. Dalam waktu kurang lebih 9 sampai dengan 10 jam, Sigra ini bakalan jadi jauh lebih maknyus. Dan untuk di awal, tutupan pintunya, tuh, masih kerasa getar ya. Suara plat bodinya, cuma pakai tangan, masih ngaleng banget, tapi nanti di akhir video kalian bakalan lihat perubahannya benar-benar beda banget. Jadi sektor yang mau kita kerjakan di Daihatsu Sigra ini benar-benar full rapet satu kabin. Mulai dari bagian plafon yang polos seperti ini, nanti bakalan full rapet di bagian lantai. Mulai dari bagian baliknya dashboard, atau lebih dikenal dengan istilah firewall, sampai ke bagian paling belakang, full rapet dengan peredam. Tepong, lambung, pintu-pintu, sampai ke bagian kolong ban depan. Dan kita menggunakan 5 jenis bahan. Kita menggunakan rubber batil dari Extreme Pro. Kita menggunakan foam akustik pintu dari Blaupung, terus kita finishing dengan flat foam, heavy foam, dan foam rebonded. Oke, nggak usah kebanyakan basa-basi, sekarang posisi jam setengah 10, nanti kurang lebih ya jam 6, jam 7 mobil sudah jadi. Oke, jadi sebelum saya liatin proses pengerjaannya, bahan yang kita gunakan di Daihatsu Sigra ini kita menggunakan 1, 2, 3, 4, 5 jenis bahan. Jadi sebagai dasarnya kita murni menggunakan rubber batil dari Extreme Pro. Saya kupas ya. Ini murni rubber batil, tuh molor banget, dan ini juga enteng, nggak berat, nggak berbau. Di bagian pintu kita finishing dengan peredam foam akustik dari Blaupung. Di bagian lantai, plafon, dan kolong depan termasuk tepong-tepong dan lambung kita finishing dengan peredam flat foam, foam rebonded, dan heavy foam.
Oke, ini kita bagi-bagi tugas. Ada yang mengerjakan di bagian kolong depan, ada juga yang di bagian dalamnya kabin. Untuk di bagian kolong depan, kalian pengguna Daihatsu Sigra, kalau masih standar, coba diketok bagian sini. Pasti ngaleng banget, tapi sekarang di mobil ini udah bener-bener padat banget. Bagian sebelah sini sudah kita kasih dengan 2 lapis rubber batil sampai ke bagian ujungnya, termasuk di bagian trim plastik fender penutupnya. Ini belum selesai karena nanti habis ini kita lanjut lagi naik lapisan peredam foam, dan ini berlaku untuk semua bagian yang sudah kita kasih dengan lapisan rubber batil. Sudah kita finishing dengan roller pola, jadi bentuknya sudah maksimal ngikutin kontur yang ada di Daihatsu Sigra ini. Oke, terus masuk ke dalam kabin. Dari bagian pintu belakang full rapat dengan lapisan rubber batil. Masuk ke dalam kabinnya dari bagian plafon. Di sini ada 2 lapis rubber batil, belum termasuk dengan lapisan peredam foam. Turun ke bawah. Bagian baliknya dashboard sampai ke bagian lantai paling belakang full rapat dengan lapisan rubber batil, termasuk ke bagian tepong dan ke bagian lambung. Dan di bagian pintu juga sudah terpasang dengan lapisan rubber batil. Jadi pembagiannya plafon 2 lapis, belum termasuk dengan lapisan foam. Di bagian baliknya dashboard sampai ke bawah jok depan itu ada 5 lapis. Lantai tengah 2 lapis, di bagian tepong ada 3 lapis. Pernah ada yang nanya ke saya, ini yang dikasih plat dalam apa plat luarnya aja? Nih ya, ini plat dalam, ini plat luar. Kalau ini nggak dikasih peredam, suaranya pasti masih ngaleng. Tapi kalau ini tandanya peredam kita bukan cuman sekedar di plat dalam, tapi plat dalam dan plat luar. Habis itu di finishing lagi dengan lapisan peredam foam. Dan terpasangnya lapisan peredam foam seperti ini. Di bagian pintu belakang full rapat dengan lapisan peredam foam. Masuk ke dalam kabin mulai dari bagian plafon ujung ke ujung sampai ke bagian celah-celah sudah kita isi dengan lapisan peredam foam. Turun ke bawah bagian baliknya dashboard. Itu kan laci lagi dilepas, kelihatan ya foam kita sudah sampai ke bagian firewall. Sampai ke bagian lantai paling belakang, tepong, lambung, tepong kanan, lambung kanan sudah full rapat dengan lapisan peredam foam. Dan saya mau nunjukin di bagian yang jarang kesentuh orang. Bagian sebelah sini juga sudah kita isi dengan lapisan peredam foam. Jadi rapat sampai ke bagian celah-celahnya. Terus untuk di bagian kolong ban depan, terpasangnya lapisan peredam foam seperti ini. Jadi foamnya itu nempelnya bukan di plat besi, tapi di lapisan rubber batil. Dan sebelah sini juga sudah kita finishing dengan cat hitam. Oke, habis ini kita bersih-bersih, cuci tangan sampai dengan 5 kali. Terus mulai kita pasang apa yang sudah kita bongkar dengan pola dari atas terus ke bawah. Untuk di bagian door trim terpasangnya lapisan peredam foam akustik seperti ini. Nanti dia ketemu dengan lapisan rubber batil di plat pintu, jadi di bagian door trim benar-benar senyap. Oke, sekarang posisi jam 4 sore dan kalian bisa lihat semua sudah kembali seperti mobil tadi pagi waktu kesini. Plafonnya benar-benar utuh banget. Joknya juga kembalinya presisi, dek-deknya benar-benar lurus banget. Sebagai contoh door trimnya presisi banget, tutupan pintunya maknyus, nggak ada getaran sama sekali, dan ini nggak berat loh, tetap aja enteng. Plat bodinya istimewa sampai ke bagian atapnya padat banget.
Oke, sekarang kita cek dulu apakah ada malfunction mobil ini melalui indikatornya. Oke, sekarang kita coba starter setelah kita bongkar-bongkar. Indikator aman semuanya. Jadi yang merah ini adalah logo handrem parking brake. Saya lepas. Yang merah ini adalah logo pintu dibuka. Saya tekan switch pintu, aman. Saya lepas lagi karena kita lagi buka pintu kanan depan untuk ngambil gambar. Handrem saya angkat lagi, aman. Kita cek. Lampu utama aman, lampu jauh aman. Sen kiri aman, sen kanan aman. Hazard aman. Terus kita cek power window aman. Oke, semuanya aman. Sekarang kita coba test drive. Oke, sekarang kita lagi nyoba test drive. Kita coba di medan perumahan. Kita menuju speed 40-an. Dengerin suara bannya. Asik banget. Sigra, tapi suara bannya minim banget. Ini kita mau masuk ke aspal kasar. Ini aspal kasar. Gemuruhnya berkurang banget. Jadi dipasang peredam itu bukan berarti gemuruh ban hilang, tapi berkurang secara drastis. Nah, untuk total biayanya peredam seperti ini habisnya di angka Rp6.500.000. Pengerjaan tadi kita mulai jam 9-an, ini sekarang posisi jam 4-an. Ya kurang lebihnya 7 jam mobil sudah jadi, sudah siap serah terima kunci. Datang jauh-jauh dari Kuningan, Jawa Barat ke Semarang, Jawa Tengah. Dan hasilnya benar-benar maknyus banget. Kondisi kabin benar-benar berubah total. Dari yang berisik banget, sekarang jadi jauh lebih senyap, jauh lebih tenang. Kalau kalian kepengen lihat full video sinematiknya, kalian bisa langsung kunjungin channel Cinema Hiroshi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus di channel ini, Star Sen Audioworks juga jangan lupa like dan subscribe. Saya doakan bagi kalian yang lagi nabung-nabung, kepengen pasang peredam full ataupun upgrade audio, mudah-mudahan segera terkumpul biar kendaraannya jadi semakin istimewa. Saya Lutfi, mohon maaf kalau ada salah kata. Salam mobil kedap.